Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Feli Delvia dengan NIM 2310204004. Saya dari jurusan Tadris Biologi IAIN Kerinci. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Biologi, yaitu Ibu Yesi Fitria MPD, yang telah membimbing dalam pembuatan video ini. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana sih cara pembuatan herbarium. Sebelum lanjut ke tahapan atau cara pembuatan herbarium kering, sebelumnya saya akan membahas apa sih itu herbarium. Jadi, Klik tombol di bawah ini dulu. Udah, oke, lanjut. herbarium adalah spesimen yang dikeringkan atau diawetkan dan disusun berdasarkan klasifikasi tumbuhan yang digunakan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa saja manfaat dari herbarium? Yang pertama yaitu sebagai bahan rujukan untuk mendefinisikan atau mentakrifkan takson tumbuhan. Yang kedua yaitu sebagai bahan penelitian untuk para ahli bunga atau ahli taksonomi. Yang ketiga yaitu untuk mendukung studi ilmiah penelitian seperti survei ekologi, studi fitokimia, atau perhitungan kromosom, serta melakukan analisa perbandingan biologi dan berperan dalam mengungkap kajian evolusi. Selain dari manfaat yang kita sebutkan tadi, ternyata herbarium juga bisa kita gunakan sebagai hiasan. Ternyata herbarium itu memiliki dua jenis loh teman-teman. Yang pertama yaitu herbarium basah. Nah, herbarium basah adalah spesimen yang diawetkan dan disimpan dalam suatu larutan komponen utama yang digunakan dalam pembuatan larutan, antara lain yaitu adalah alkohol dan formalin. Sedangkan herbarium kering adalah tumbuhan atau spesimen yang diawetkan dan dikeringkan. Pertama, kita lakukan proses collecting, yaitu pemilihan tanaman yang akan kita jadikan spesimen bahan herbarium. Setelah dapat tanaman yang akan kita jadikan spesimen, langsung saja dipetik. Di sini kita menemukan tumbuhan atau spesimen yang akan kita jadikan sebagai bahan herbarium, yaitu dari tumbuhan bunga kertas. Selanjutnya kita lakukan proses pelabelan. Proses pelabelan ini dilakukan agar kita mengetahui tumbuhan apa yang kita gunakan sebagai spesimen dan di mana tempat kita mengambil spesimen tersebut. Selanjutnya kita lakukan proses pembersihan dengan air yang mengalir. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dari tumbuhan yang akan kita gunakan. Oke teman-teman, alat yang kita perlukan dalam pembuatan herbarium yaitu yang pertama ada gunting, yang kedua ada selotip, yang ketiga ada pulpen, yang keempat ada kertas HVS 2 buah, dan kita juga memerlukan kardus. Selanjutnya yaitu ada tali rafia dan yang paling penting yaitu alkohol 70%. Nah, di sini alkoholnya sudah saya masukkan ke dalam spray agar mudah saat mengaplikasikannya pada spesimen. Ini adalah spesimen yang kita dapatkan. Nah, sebelumnya kita keringkan dulu menggunakan tisu atau lap. Nah, setelah kering seperti ini, lalu kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu yang pertama, taruh karton, lalu taruh kertas HVS di atas karton. Selanjutnya kita taruh spesimen dengan hati-hati agar spesimen tidak rusak atau robek. Jika sudah dikeringkan atau dilap,
Lalu kita semprot dengan alkohol 70%. Setelah disemprot, kita taruh dengan hati-hati di atas kertas HVS. Selanjutnya kita tutup lagi dengan menggunakan kertas HVS agar spesimennya terlihat rapi. Kita tempelkan menggunakan lakban atau selotip. Kita selotip bagian batang atau bagian yang paling tebal. Nah, untuk merapikan bagian daun dan bunga agar spesimen tidak rusak, kita gunakan kertas kecil untuk lapisannya. Kita gunting dulu kertasnya menjadi kecil. Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk merapikan bunga atau daun, kita tempelkan dulu kertasnya. Lalu kita selotip. Lakukan hal yang sama pada setiap anggota daun atau bunga yang akan dirapikan. Nah, kira-kira seperti inilah bentuk dari spesimen yang telah kita rapikan. Nah, setelah proses yang tadi kita lakukan, lanjut kita tutup kembali menggunakan kertas HVS. Lalu kita tutup kembali menggunakan kardus. Nah, setelah ditutup seperti ini, selanjutnya kita lakban. Selanjutnya,
Di sini kita menggunakan kasur sebagai alat pemberatnya. Nah, untuk teman-teman jika tidak ingin menggunakan kasur sebagai pemberatnya, bisa juga menggunakan buku tebal sebagai pemberatnya. A few moments later. Setelah seminggu, lalu kita ambil lagi spesimen yang kita letakkan di bawah pemberat. Dan ini adalah spesimen kita yang kemarin kita taruh di bawah pemberat. Setelah spesimennya kita ambil, lalu tali rafia yang mengikat pada karton atau kardus kita buka pelan-pelan agar spesimen di dalam tidak rusak. Setelah membuka ikatan tadi, lalu kita buka kardus secara pelan-pelan agar spesimen tidak rusak. Nah, setelah 7 hari, maka spesimen akan menjadi seperti ini. Dia akan kering. Nah, tahap yang selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu kita siapkan tabel berisi informasi tentang spesimen yang kita gunakan dalam pembuatan herbarium. Selanjutnya, kita tempel pada bagian kertas atau HPS yang kosong seperti ini, atau kira-kira seperti inilah setelah kita lakukan pelabelan tentang spesimen yang kita gunakan dalam pembuatan herbarium. Agar tampilannya lebih menarik, kita masukkan ke dalam bingkai. Nah teman-teman, kira-kira seperti inilah setelah kita masukkan ke dalam bingkai. Nah, tampak menarik bukan? Jadi, ayo buat herbarium sendiri di rumah dengan memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitarmu. Semoga kita bertemu di video selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.